Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedi salat atau Salatul Mukmin jilid yang pertama. Kita masih membahas kewajiban salat berjamaah. Ada yang tidak terbaca pada pertemuan lalu. Di buku Bahasa Indonesia halaman 538 di catatan kaki. Sedangkan di buku Bahasa Arab halaman 507 di catatan kaki. Untuk menghemat waktu biar saya dulu yang baca. Catatan kaki nomor 13 di buku Bahasa Indonesia atau nomor 3 di Bahasa Arab. Ketika kita membahas tentang hukum sholat berjamaah, penulis memberikan catatan kaki. Beliau berkata begini: para ulama telah sepakat bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Mereka sepakat bahwa itu ibadah yang agung. Tapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sebagian dari imam salaf dan fuqaha hadis. Fardu ain itu berarti wajib setiap individu laki-laki. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya cuma fardu kifayah. Artinya bila sudah ada sebagian orang yang jumlahnya cukup mengerjakan di masjid, maka yang lain tidak wajib katanya. Minggu lalu sudah kita bahas berapa jumlah minimal kita sholat jamaah? 2. Satu sebagai imam, satu sebagai makmum. Maka menurut pendapat yang kedua, bila di masjid sudah ada 2 orang, maka yang lain pun tidak wajib untuk ke masjid untuk berjamaah. Menurut pendapat kedua. Menurut pendapat yang ketiga, sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti kalau dikerjakan berpahala. Bila tidak berjamaah di masjid maka tidak berdosa. Maka saatnya masjid hari itu kosong karena semua orang sholatnya di rumah masing-masing, tidak ada yang berdosa. Ini menurut pendapat yang ketiga. Meskipun ini nanti pendapat bisa menjadi tanda tanya. Kalau seandainya semua orang boleh sholat di rumah, lalu buat apa kita bangun masjid? Ya atau tidak? Seandainya pendapat ini pendapat yang benar, sunnah muakkadah, semua sholat di rumah saja masing-masing, tidak berdosa bila tidak ke masjid, maka buat apa kita bangun masjid besar-besar? Ya. Pendapat yang keempat mengatakan fardu ain plus syarat sah. Artinya setiap laki-laki wajib pergi ke masjid. Dan kalau tidak ke masjid maka sholatnya batal. Itu beda antara pendapat pertama dengan keempat. Pendapat pertama mengatakan ke masjid itu cuma fardu ain, yaitu harus ke masjid. Tapi seandainya cuma di rumah, maka sholatnya tetap sah. Pendapat yang keempat, fardu ain plus syarat sah. Siapa yang tidak ke masjid, sholatnya batal. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah pendapat pertama. Bahwa siapa yang tidak ke masjid, padahal dia bisa ke masjid dan dia laki-laki, maka dia berdosa. Tapi sholat yang dia kerjakan di rumah tetap sah. Sekedar gugur kewajiban, tapi orangnya berdosa. Dikarenakan laki-laki tidak ke masjid. Saya ulang, jadi ada berapa pendapat teman-teman? Ada 4 pendapat tentang apakah kita wajib untuk berjamaah atau tidak. Ada yang mengatakan wajib setiap laki-laki, ada yang mengatakan cukup 2 orang atau lebih sudah di masjid maka yang lainnya boleh sholat di rumah. Pendapat yang ketiga mengatakan cuma sunnah muakkadah.
Pendapat yang ketiga mengatakan cuma sunnah muakkadah, maka kalau seandainya kita sholatnya di rumah masing-masing, masjidnya kosong, tidak ada yang berdosa. Pendapat yang keempat mengatakan setiap laki-laki wajib ke masjid dan bila tidak maka tidak sah. Pendapat yang lebih kuat adalah wajib ke masjid. Bila sholatnya di rumah padahal bisa ke masjid, maka sholatnya tetap sah tapi orangnya berdosa. Kita sudah lewati pembahasan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu ain bagi laki-laki yang memang balik dan berakal. Artinya tidak ada kewajiban buat anak kecil. Tidak ada kewajiban ke masjid untuk berjamaah buat perempuan. Tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid bagi orang yang punya uzur. Minggu lalu sudah kita sebutkan 4 uzur. Apa saja? Sakit. Yang sakit tersebut menghalangi pergi ke masjid. Yang kedua, hujan deras. Yang ketiga, safar. Yang keempat, ada kebutuhan atau pekerjaan yang kalau ditinggalkan malah memudaratkan. Ada 2 poin lagi saya tidak sebutkan di minggu lalu, yaitu manakala kebelet. Siapa yang kebelet di waktu sholat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk pergi ke masjid. Yang kedua adalah manakala lapar dan sudah hadir makanan. Tapi ini mungkin insya Allah pembahasannya akan datang nantinya. Sudah kita bahas juga 4 dalil kenapa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Yang pertama bahwa Allah tetap mewajibkannya meskipun dalam kondisi perang atau ketakutan. Bahwa sholat berjamaah itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan yang tidak mau mendatangi seruan muadzin ke masjid, maka di hari kiamat mereka dihalangi untuk sujud kepada Allah. Nah, baru sampai situ. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, dalil kenapa sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Di buku bahasa Arab halaman 509, di buku bahasa Indonesia halaman berapa? 542. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Yang lain silakan menyimak Arab atau Indonesianya. Keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat jamaah. Ya. Dalil yang kelima, kenapa sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki untuk pergi ke masjid? Ya. Adalah kata penulis, karena Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau pergi sholat berjamaah di masjid. Seandainya cuma sunnah, tidak mungkin oleh Nabi malah mau dibakar. Kenapa Nabi SAW mengancam untuk membakar? Jawabannya adalah karena sholat berjamaah itu wajib. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, tidak ditetapkan hukuman bagi kaum muslimin atau bagi siapapun kecuali karena mereka mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan yang cuma anjuran. Tidak dihukum juga bagi orang yang cuma mengerjakan yang mubah atau makruh. Hukuman berlaku bila kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Nah, kalau Nabi SAW sampai mau membakar rumah orang yang tidak mau pergi ke masjid, itu menunjukkan ke masjid itu wajib. Begitu. Tidak mungkin cuma sunnah. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa tidak melihat beberapa orang dalam beberapa salat lalu beliau bersabda, "Aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengerjakan salat bersama orang-orang atau berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak mengerjakannya, lalu aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar. Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk atau banyak dagingnya, pasti dia akan menghadirinya." Demikian itu adalah lafaz Muslim. Sedangkan lafaz Al-Bukhari bunyinya, yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan untuk mengerjakan sholat
lalu dikumandangkannya azan solat. Selanjutnya aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat kepada orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah untuk membakar rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk atau 2 bagian di antara kuku yang sangat nikmat, pasti mereka akan menghadiri salat Isya. Ya. Ada 2 riwayat yang baru saja kita baca. Kata Nabi SAW, saya dapati ada sebagian orang yang tidak hadir untuk salat berjamaah. Maka Nabi SAW ketika mendapati ada yang tidak berjamaah ini, beliau berkata begini, saya kepingin ya, tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi cuma seperti mengancam. Saya kepingin bila suatu saat nanti dikumandangkan azan, lalu dikumandangkan iqamat, ada orang saya tunjuk sebagai imam pengganti saya. Sedangkan saya dengan laki-laki yang muda-muda, kami bawa kayu bakar, kami bakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak ke masjid, ya, lalu kami bakar rumahnya. Disebutkan Nabi SAW dalam 2 riwayat barusan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak suka kalau kita tidak pergi ke masjid untuk berjamaah. Dan ini buat laki-laki. Makanya tadi Nabi mengatakan, "Tsumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna atau yatakhallafuna anha." Kata Nabi SAW, saya datang ke tempat yang di situ ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Maka ini menunjukkan kepada kita yang wajib ke masjid hanya laki-laki. Dan ini sesuai dengan babnya, tidak mungkin bila pergi ke masjid itu hukumnya cuma sunnah, lalu kemudian Nabi mau membakar rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Di antara para ulama kita dia mengatakan, kenapa Nabi tidak lakukan saja? Untuk Nabi bakar rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Jawabannya karena saya pengen tahu dapat hadiah. Karena di dalam satu rumah bisa jadi ada perempuan dan anak-anak. Sementara perempuan dan anak-anak tidak wajib ke masjid. Masa gara-gara yang laki-laki yang kena batunya juga perempuan dan anak-anak. Nah, ahsan. Lanjut. Dalam lafaz Muslim disebutkan, inna athqala salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima ala atauhuma walau habwa. Laqad hammamtu an amura bi salati fatuqam. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Aku benar-benar ingin memerintahkan salat hingga ia benar-benar didirikan. Kemudian aku perintahkan seseorang imam mengerjakan salat bersama-sama dengan orang-orang. Kemudian aku bertolak bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut mengerjakan salat jamaah itu. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Nah, ini riwayat yang ketiga. Kalau dibedah banyak faedahnya. Tapi supaya tidak terlalu melebar ke sana kemari, saya cukupkan dengan bagian akhir riwayat ini. Kata Nabi SAW, "Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas, tsumma antalaqa ma'iya birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu 'alaihim buyutahum." Saya perintahkan untuk ada orang yang mengimami kaum muslimin salat, menggantikan posisi saya sebagai imam. Saya jalan ke rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid, kami bakar rumahnya. Ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya salat di masjid bagi laki-laki. Lanjut. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa salat jamaah itu fardu ain. Ya, fardu ain dan bukan fardu kifayah, bukan juga sunnah muakkadah.
Dalil keenam, kenapa kita wajib pergi berjamaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut salat jamaah. Ya. Dalil yang keenam adalah ketika orang buta minta izin kepada Nabi supaya tidak berjamaah di masjid, Nabi tidak berikan izin kepadanya. Meskipun awalnya Nabi kasih izin, tapi setelah itu izin itu ditarik kembali. Untuk orang buta saja diwajibkan oleh Nabi pergi berjamaah di masjid, lalu bagaimana dengan yang matanya normal? Ya. Coba dibaca riwayatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita, ada orang buta yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga dia bisa mengerjakan sholat di rumah saja. Ya, coba distabiloi kata-kata innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya saya tidak punya penuntun untuk saya pergi ke masjid. Selanjutnya, beliau pun memberikan keringanan kepadanya. ya. Nabi SAW ditanya oleh orang buta ini, bisakah saya sholatnya di rumah saja karena saya tidak punya penuntun ke masjid? Maka Nabi SAW sempat memberikan keringanan yang kemudian ditarik. Lanjut. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya seraya bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan sholat?" "Ya," jawabnya. Beliau bersabda, "Kalau begitu, penuhilah." Ya. Nabi SAW sempat memberikan dispensasi. Ya sudah, nggak apa-apa, sholat di rumah. Ketika yang buta ini berpaling, mau pergi, maka Nabi panggil lagi. Kata Nabi SAW, "Hal tasma'un nida?" Kamu dengar azan? Dari rumahmu itu kamu dengar azan? Dia mengatakan, "Na'am, iya saya dengar azan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'ajib." Kalau gitu yang tadi cancel. Kalau gitu jangan disolat di rumah, tapi datang dan penuhi panggilan azan. Berarti disuruh pergi ke masjid. Ini yang buta. Maka di zaman sekarang kalau kita dapati orang laki-laki tidak mau pergi ke masjid, ya, seandainya saja dia datang kepada Nabi, seandainya Nabi hidup di zamannya atau dia hidup di zaman Nabi, terus matanya normal, terus dia berkata, "Ya Rasulullah, saya bisa nggak sholat di rumah?" Mungkin Nabi akan berkata, "Yang buta saja kusuruh pergi ke masjid, apalagi yang matamu normal dua." Ya, apalagi kalau itu ternyata yang sudah ngaji. Kita dapati yang ikut kajian, yang katanya sunnah, yang katanya berjenggot, ada sebagian dari mereka yang malas ke masjid. Ya, taunya dari mana Ustaz? Taunya dari istrinya. Karena istrinya WA, "Ustaz kenal fulan?" "Kenal." "Tolong dinasihati." Hampir setiap subuh berkelahi dulu untuk bangunkan dia pergi ke masjid. Ya, kalau duduk kajian. Tapi kalau subuh sama istrinya, kelahi dulu. Karena tidak bisa dibangunkan pergi sholat subuh. Ya, lanjut. Dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang buta, bertempat tinggal jauh dari masjid, dan aku mempunyai penuntun jalan yang tidak sesuai denganku. Karena itu, apakah aku berhak mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah saja?" Ditandai dulu, distabiloi kata-kata buta, rumahnya jauh, punya penuntun, tapi penuntunnya ini tidak sesuai dengannya. Mungkin bisa jadi si penuntunnya ini suka jalan duluan lebih cepat. Kalau di riwayat yang pertama, dia bilang saya tidak punya penuntun. Di riwayat yang kedua, dia katakan liqaidun, saya punya penuntun, la yulaimuni, tapi penuntun saya ini tidak sesuai dengan saya. Mungkin maksudnya ini orang nuntun tapi suka terburu-buru jalan duluan. Kemudian dia bertanya, "Fahalli rukhsatun an usalli fi baiti?" Apakah saya punya hak untuk mendapatkan keringanan supaya bisa sholat di rumah saja? Dia minta rukhsah kepada Nabi. Terus apa kata Nabi? Beliau menjawab,
apakah engkau mendengar seruan azan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, La ajidu laka rukhsatan. aku tidak memberikan keringanan untukmu. Ya. Maka Nabi tanya, waktu dia minta keringanan ini, kamu dengar panggilan azan? Dia bilang, iya dengar sih. Kalau gitu, saya tidak bisa memberikan rukhsah. Tidak ada keringanan untukmu. Ini buat yang buta. Apa saja uzurnya dia tadi? Buta. Terus apa tadi? Rumahnya jauh. Terus ada penuntun, tapi penuntunnya ini tidak sesuai sama dia. Itu oleh Nabi SAW tidak diberikan rukhsah. Ada sebagian orang yang tinggalnya dekat masjid, matanya dua normal, ke masjid tidak butuh penuntun. Diberikan oleh Allah kemampuan beli rumah di komplek, katanya komplek sunnah, komplek muslim, supaya dekat masjid. Ternyata tidak kunjung ke masjid. Ya. Bisa jadi mungkin sebagian dari mereka berkata, ya Allah, mudahkan saya punya rumah ya Allah. Itu ya Allah, ada komplek baru, katanya di situ orang-orangnya rajin ke masjid, suka pengajian ya Allah. Tolong ya Allah berikan saya rezeki. Allah kasih rezeki, terbeli rumahnya. Terus tidak ada di masjid. Lanjut. Dalam sebuah lapas disebutkan, Ibnu Ummi Maktum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah itu banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Ya, tandai di stabiloi kata-kata banyak apa tadi? Binatang berbisa sama binatang buasnya. Binatang buas. Nabi SAW bersabda, atas mau hayya ala salah, hayya ala falah, fahayya halan. apakah engkau mendengar hayya ala salah, hayya ala falah? Maka segera penuhilah seruan itu. Ya. Dalam lafaz yang lain, Ibnu Ummi Maktum yang buta ini, dia nambahin ya, atau ada uzur yang lain. Dia bilang, ya Rasulullah, Madinah ini dari rumah saya sampai ke masjid itu banyak binatang-binatang ganggu. Di sini diterjemahkan binatang berbisa. Bahkan juga ada binatang buasnya. Ya. Nabi SAW tidak melihat tentang uzurnya. Nabi cuma tanya, kamu dengar panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah? Panggilan apa itu? Azan? Ya, dia bilang iya dengar. Kalau begitu penuhi. Nah, ini bagaimana kalau kita di Balikpapan, tidak ada gurun, tidak ada ular di tengah jalan, ya, tidak ada binatang pengganggu, tidak ada binatang buas. Sebuas-buas yang binatang di Balikpapan itu, anjing di GPA banyak, ya. Ya kan di GPA banyak anjing. Kalau mau pergi ke masjid itu tuh nanti kalau jalan kaki anjing yang sini gonggong, yang situ gonggong. Sebuas-buasnya itu pun dia lari. Ya, Ibnu Ummi Maktum buta ketemu binatang buas. Bagaimana dia bilang hush? Ya, lihat saja tidak. Ini oleh Nabi SAW tidak dikasih keringanan. Lanjut. Yang demikian itu secara lantang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat jamaah jika mendengar seruan azan. Seandainya umat manusia ini diberikan hak memilih antara sholat sendirian atau sholat jamaah, orang yang paling berhak mendapatkan hak pilih itu adalah orang buta tersebut, yang padanya telah berkumpul 6 alasan, yaitu seorang buta, bertempat tinggal jauh, kota Madinah terdapat banyak binatang berbisa dan binatang buas, tidak memiliki penuntun jalan yang cocok, sudah lanjut usia, serta banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid. Ya. Ada 6 uzur bagi Abdullah bin Maktum seandainya dia bisa diberikan uzur. Atau dengan kata yang lain, seandainya ada orang yang bisa diberikan Nabi uzur untuk tidak ke masjid, tentunya Abdullah bin Maktum. Karena terkumpul padanya banyak uzur. Hanya saja oleh Nabi SAW, karena dia masih mendengar azan, maka Nabi menyuruhnya untuk pergi ke masjid. Dalil ketujuh. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan azan
lalu tidak memenuhi seruan itu, maka tidak diterima solatnya. Ya. Dalil ketujuh kenapa solat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu wajib, hukum asalnya adalah karena Nabi SAW menjelaskan anna man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lah. Siapa yang mendengar seruan azan tapi tidak mendatanginya, maka solatnya tidak diterima. Dalil ketujuh ini ada dalil yang melandasi pendapat keempat. Apa tadi pendapat keempat? Fardu ain sekaligus syarat sah solat. Maka laki-laki yang tidak berangkat ke masjid padahal dia bisa ke masjid, maka solatnya tidak diterima. Menurut pendapat yang keempat, dalilnya nomor 7 ini. Coba dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhr. barang siapa mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak diterima salatnya kecuali karena suatu alasan. Ya, apa saja uzurnya tadi disebutkan? Apa saja uzurnya? Sakit yang menghalangi dia untuk pergi ke masjid. Karena ada sakit tapi tidak menghalangi ke masjid. Yang kedua, Hujan deras. hujan deras. Bukan cuma hujan rintik-rintik. Yang ketiga, safar. Yang keempat, ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa mudarat, seperti pekerjaan dokter yang sedang mau operasi, tim SAR yang sedang menolong orang bencana alam, pemadam kebakaran yang sedang memadamkan kebakaran, orang yang bisa berenang dan ingin menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Ya. Juga tadi saya tambahkan, bila sudah hadir makanan sementara kita memang lapar. Karena ada lagi orang hadir makanan tapi tidak lapar. Ada lagi belum hadir makanan dilapar-laparkan. Ya. Dia memang tidak mau ke masjid. Ya. Lalu supaya supaya dia anggap tidak ada kewajiban, dia suruh hadirkan makanan. Begitu. Begitu juga kebelet buang air. Lanjut. Itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, kalimat la sholata lahu berarti tidak sempurna sholatnya, bahkan kurang. Nah, adapun jumhur ulama ya memperbolehkan untuk maksudnya seandainya dia tetap sholat di rumah, maka itu dianggap sah sholatnya. Lanjut. Yang kedelapan, meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang-orang munafik, sekaligus menjadi salah satu sebab kesesatan. Ya. Dalil yang kedelapan, mengapa kita sebagai laki-laki bila mendengar azan tidak ada uzur maka wajib ke masjid. Dalilnya adalah kata penulis, tarku salatil jama'ati min alamatil munafiqin wa min asbabid dhalal. Karena meninggalkan salat berjamaah itu dari dulu dikenal sebagai tanda-tanda kemunafikan. Bahkan dia termasuk sebab-sebab akhirnya orang menjadi sesat. Tidak suka pergi ke masjid itu tanda-tanda kemunafikan. Bahkan itu pengantar menuju kesesatan. Apa landasannya? Hal itu didasarkan pada ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tidak seorang pun meninggalkan sholat melainkan dia seorang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Atau orang yang sakit, jika demikian halnya hendaklah dia berjalan bertopang di antara dua orang hingga mendatangi sholat. Ya, ditandai dulu kata-kata munafik yang diketahui betul kemunafikannya. Coba teman-teman perhatikan, jangan dibaca, perhatikan dulu. Misal guru di sekolah
bilang begini, kalau ada yang tidak mengerjakan PR berkali-kali, maka itu tanda malas. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, gurunya mengatakan, bila ada yang tidak mengerjakan PR berkali-kali, itu adalah tanda malas yang sudah sangat diketahui kemalasannya. Mana yang sekiranya lebih keras? Pertama atau kedua? Kedua. Ini yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau tidak bilang wa may yatakhallafu 'ani salati illa munafiq. Tidak ada yang terlambat dan akhirnya tidak ikut salat sama sekali di masjid kecuali munafik. Ibnu Mas'ud tidak bilang begitu. Ditambahkan dengan penekanan, kata beliau, wa may yatakhallafu 'ani salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquh. Di zaman kami dulu tidak ada yang hilang dari salat berjamaah kecuali orang yang munafik dan betul-betul diketahui kemunafikannya. Begitu. Artinya ini penekanan yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang di zaman dahulu yang tidak suka pergi ke masjid itu memang orang-orang yang sudah terkenal sebagai orang munafik. Mungkin kalau di sekolah ada yang malas, itu yang ranking 15 sampai 20. Ada yang terkenal malasnya, yang ranking paling belakang misalnya. Ya, yang ranking uncit kata orang Balikpapan. Ya. Dan tentu kebencian guru terhadap sifat ini ya, tentu kepada orang yang sudah terkenal kemalasannya. Bukan yang cuma kadang malas, kadang tidak. Lanjut. Dia mengemukakan sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Ya. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidi alladhi yu'adzana fihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami jalan-jalan petunjuk. Dan kami ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara jalan petunjuk adalah pergi ke masjid yang di situ dikumandangkan azan. Kalau seandainya jalan petunjuk adalah pergi ke masjid, berarti tidak suka pergi ke masjid, itu adalah jalan apa lawannya petunjuk? Kesesatan. Nah, lanjut. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah berkata, barang siapa yang ingin menemui Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia memelihara solat-solat tersebut ketika solat-solat itu diserukan, karena Allah telah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Sesungguhnya solat jamaah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan solat di rumah kalian seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak solat jamaah, berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat. Ya, ini perkataan Ibnu Mas'ud yang juga perlu ditandai. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian mencukupkan diri dan hanya mau sholat di rumah saja, sebagaimana orang-orang munafik yang suka hilang dari masjid dan tidak mau hadir sholat berjamaah, maka berarti kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan meninggalkan sunnah Nabi itu adalah jalan menuju kesesatan. Lanjut. Tidaklah seorang bersuci dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berangkat menuju ke salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya. Dengannya pula dia akan meninggikannya suatu derajat dan menghapus darinya satu dosa. Kami atau para sahabat benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun meninggalkan salat jamaah melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ada seseorang yang dituntun di antara dua orang sampai dia berdiri di dalam barisan atau shaf. Ya. Ini jemaah yang bagian akhir ditandai kata-kata Ibnu Mas'ud, "Walau qad kana ar-rajulu yu'ta bihi
yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saf. Di zaman kami dulu ada orang yang tidak sanggup untuk pergi ke masjid sendiri, maka dipapah pergi ke masjid, dan nanti supaya bisa berdiri tegak di dalam shaf, dia diapit dengan keras oleh kanan dan kirinya supaya ada topangan. Sementara kita mungkin di Balikpapan ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak sampai di dalam keadaan demikian. Tidak sampai pergi ke masjid ini butuh dipapah. Ya, berapa banyak dari kita yang sebenarnya diberikan oleh Allah kemudahan, terutama dari sisi harta, sehingga dia bisa pergi ke masjid meskipun dengan motor. Ya, tidak perlu sampai merangkak atau dipapah untuk pergi ke masjid. Lanjut. Itu menunjukkan bahwa meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang munafik yang diketahui benar kemunafikannya. Tanda kemunafikan itu tidak muncul dengan meninggalkan amalan sunnah atau mengerjakan satu perbuatan yang makruh. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang mencermati tanda-tanda orang munafik dalam sunnah, niscaya dia akan mendapatkannya. Baik disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena mengerjakan perbuatan haram. Dalam hal tersebut terdapat penekanan perintah untuk mengerjakan sholat jamaah serta perintah untuk siap menghadapi kesulitan dalam menghadirinya. Bagi orang sakit atau yang mempunyai halangan serupa, jika memungkinkan menghadiri sholat jamaah, maka disunahkan untuk menghadirinya. Nah, lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna lil munafiqina alamatun yu'rafuna biha. Tahiyyatuhum la'natun wa ta'amuhum nuhbatun wa ghanimatuhum ghululun wa la yuqarribuna al-masajida illa hajaran wa la ya'tuna as-salata illa dabran mustakbirin la ya'fun wa la yu'lafun khushubun bil-laili sukhubun bin-nahar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai beberapa tanda yang sudah sangat dikenal. Penghormatan mereka adalah kutukan, makanan mereka hasil rampasan, dan ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Mereka tidak mendekati masjid, melainkan untuk menjauhinya, serta tidak mendatangi sholat, melainkan paling akhir dengan penuh rasa sombong, tidak mempunyai rasa kasihan dan dikasihani, bagaikan kayu pada malam hari, dan membuat keonaran pada siang hari. Dalam sebuah lafaz disebutkan Sukhubun bin nahar. Di situ apa terjemahnya? Yang tadi itu? Di siang hari dianggap apa? Bagaikan kayu pada malam hari dan membuat keonaran pada siang hari. Oh, nah. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, jika kami tidak menjumpai seseorang dalam sholat isya dan subuh, kami pun berprasangka buruk kepadanya. Ya, bisa ditandai ini kata-kata Ibnu Umar ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, kunna, dulu kami itu, idza faqadna ar-rajula fi salatil isya wa salatil fajr, asa'na bihi dhann. Dulu kami, kalau dapati ada orang sering hilang di sholat isya dan sholat subuh, kami itu buruk sangka sama mereka. Padahal kita hukum asalnya tidak boleh buruk sangka, betul? Tapi ini sahabat Nabi bilang, kalau kami dapati ada orang sering hilang di sholat isya dan sholat subuh, kami sering buruk sangka sama dia. Dan ini juga salah satu dalil bagi para ulama, buruk sangka itu boleh jika memang ada indikasinya. Buruk sangka itu diperbolehkan jika memang ada indikasinya. Seperti misalnya ada perempuan tinggal dekat rumah kita, kok laki-laki yang ngantar dia itu gonta-ganti. Kemudian muncul di kepala kita, jangan-jangan ini, nah, apa yang ada di kepala kita? Kalau kita ngomong sama istri kita, saya heran sama mbak itu yang ngekos di depan itu.
Tiap hari yang antar dia bolak-balik, beda-beda semua laki-lakinya. Ini kayaknya ini perempuan gak bener ini. Terus istri kita ngomong, "Gak boleh gitu bang, dilarang di dalam Islam itu suuzon." Apa kita jawab? Suuzon itu boleh bila ada indikasi. Perempuan mana yang bagus, tapi laki-laki yang antar dia bolak-balik gonta-ganti. Kan gitu. Ini juga menunjukkan kepada kita, ya, salah satu hal yang bisa kita suuzon sama orang itu adalah sering hilang dari sholat subuh dan sholat isya. Sedikit lagi. Dalam sebuah riwayat yang juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan, jika kami tidak melihat seseorang dalam sholat isya, kami pun berprasangka buruk padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukum asalnya adalah wajib. Baru tidak wajib apabila ada uzur-uzur yang sudah disebutkan tadi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya wajib adalah yang kelima, saya langsung yang kelima, bahwa Nabi SAW mengancam untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid. Hanya saja Nabi SAW tidak melakukan apa yang beliau katakan ini, karena tentu ada pertimbangan lain, seperti di dalam satu rumah bukan hanya ada laki-laki, tapi juga ada perempuan dan anak-anak kecil yang mereka semua tidak wajib ke masjid. Jadi jangan sampai nanti gara-gara sebagian orang yang lain terkena dampaknya. Di antara dalil yang lain adalah bahwa Nabi SAW tidak memberikan keringanan bagi orang yang buta, yang rumahnya jauh, yang tidak punya penuntun. Ada penuntun pun tidak bisa menyocoki langkahnya. Antara rumahnya sampai dengan masjid itu banyak binatang buas atau binatang-binatang pengganggu. Nabi tidak memberikan rukhsah kepadanya, maka bagaimana pula dengan kita yang tidak memiliki uzur seperti itu. Bila ada yang diperbolehkan untuk tidak ke masjid, tentu Abdullah bin Maktum yang mengumpulkan uzur-uzur tadi lebih utama untuk lebih dahulu diberikan keringanan. Bila dia tidak, maka kita tidak. Di antara dalil yang lain, yang ketujuh adalah bahwa Nabi SAW menyebutkan siapa yang mendengar azan tapi tidak ke masjid, dianggap tidak ada solat baginya. Meskipun ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada solat berarti solatnya tidak sah. Sebagian lagi mengatakan solatnya sah tapi tidak teranggap. Jadi hanya sekedar menunaikan kewajiban tapi tidak bisa diberikan oleh Allah ganjaran. Ya. Dalil yang ke-8 adalah bahwa di zaman Nabi
yang sering hilang dari masjid untuk sholat jamaah itu adalah memang orang-orang yang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Ya, dan bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan itu termasuk di antara sebab-sebab orang bisa mengalami kesesatan. Ya, tadi ada tambahan yang bagian akhir, bahkan orang yang tidak hadir di masjid itu boleh disuuzoni. Salah satu standar di zaman para sahabat dulu, orang bisa disuuzoni itu bila dia hilang dari sholat isya dan sholat subuh. Ya, kalau kita di zaman sekarang pun mungkin sama, kita dapati ada sebagian ikhwan yang sering sekali hilang dari sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Azan hujan. Pas qomat hujannya mereda. Apakah sholatnya di masjid atau di rumah saja? Jawabannya ke masjid. Iya, meskipun nanti masbuk. Ya kan? Kita kecele nih misalnya. Oh, hujan deras. Kalau hujan deras antum bilang apa? Alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah nak ke masjid. Gitu kan? Oh, alhamdulillah hujan deras. Jadi lu usah ke masjid subuh-subuh. Begitu. Terus sholat subuh di rumah. Di masjid iqamat hujannya hilang. Jadi di mana sholatnya? Di masjid. Meskipun nanti ternyata terlambat ke masjid, bisa jadi cuma dapat sujudnya imam. Tidak apa-apa. Yang penting ke masjid. Pertanyaan? Kenapa? Ketinggalan sholat jamaah di masjid? Tapi sholatnya di masjid. Orang yang ketinggalan jamaah sudah selesai, dia baru datang. Apakah dia bisa dapatkan pahala seperti orang berjamaah? Jawabannya, bila rutinitas dan bila ada uzur, maka iya tetap dapat. Misalnya tadi kecele, kirain hujan deras. Ya, ternyata pas mau iqamat baru berhenti hujannya. Sampai di masjid orang sudah hampir salam misalnya. Maka dia tetap dapat karena uzur dan itu sudah jadi kebiasaan. Adapun tidak ada uzur, maka tidak dapat. Makanya oleh Nabi ketika ada yang terlambat, Nabi suruh apa? Apa kata Nabi? Siapa yang mau bersedekah, caranya temani dia sholat. Maksudnya Nabi temani itu, dia kasihan kalau sholat sendiri tidak dapat pahala jamaah. Makanya disuruh Nabi untuk temani. Maka yang bukan kebiasaannya berjamaah, tidak ada uzur, kemudian hari itu terlambat, berarti dia nggak dapat apa-apa kecuali kalau ditemani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.